Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas materi sejarah Eropa, di mana di sini kami mengambil tema bagaimana proses migrasi di Eropa. Di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan migrasi di Eropa, bagaimana proses migrasi di Eropa, saluran-salurannya, dampaknya, serta migrasi dalam satu kawasan. Semoga video ini dapat membantu kalian dan lebih memahami bagaimana proses migrasi di Eropa itu sendiri. Untuk itu, mari kita simak video pembelajarannya berikut ini. Migrasi Eropa dan sekitarnya. Sebelum membahas mengenai migrasi Eropa, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu migrasi. Jadi, migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah tujuan dengan maksud menetap. Dalam arti luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Teori migrasi Eropa. Sejak zaman dahulu, manusia mencari dan berpindah tempat menggunakan insting. Perpindahan tersebut dilakukan terus-menerus hingga saat ini. Teori migrasi menurut beberapa ahli ada 5. Yang pertama itu, teori migrasi menurut Todaro. Todaro menjelaskan jika suatu migrasi terjadi akibat adanya perbedaan antara pendapat yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam hal ini mengacu pada lapangan pekerjaan. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Everett Ashley. Menurut Everett, migrasi adalah perpindahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Tidak ada batasan mulai dari jarak perpindahan ataupun sifat apakah perpindahan tersebut dilakukan secara terpaksa maupun sukarela. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori migrasi menurut Arthur Lewis. Arthur menjelaskan jika hal penting dari model migrasi ini adalah proses perpindahan tenaga kerja atau pertumbuhan tingkat pengerjaan di sektor modern atau perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan output di sektor modern, sedangkan kecepatan dua hal perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan pengerjaan tergantung pada tingkat akumulasi modal industri. Selanjutnya yang keempat ialah teori migrasi menurut E.G. Ravenstein. Ravenstein dalam hal ini menjelaskan jika faktor jarak merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya migrasi penduduk. Hal tersebut didukung karena adanya faktor pendorong dan penarik migrasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Everett. Jika volume migrasi sangat dipengaruhi oleh daerah asal dan tujuan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, teori migrasi menurut Jones. Jones mengatakan jika migrasi merupakan salah satu proses modernisasi. Meningkatnya modernisasi tidak hanya menarik penduduk lain, namun juga mempertingkat motivasi penduduk tersebut untuk melakukan migrasi. Migrasi yang terjadi di Eropa pasti memiliki penyebabnya. Penyebab terjadinya migrasi pada zaman kuno salah satunya karena peperangan Peloponnesus. Masyarakat yang bermigrasi karena ingin mencari keamanan dan memperbaiki kehidupan ekonominya akibat adanya perang tersebut. Sedangkan pada zaman pertengahan, alasan terutama terjadinya migrasi ini yaitu karena pencarian tanah subur dan kondisi yang menguntungkan, serta pendinginan iklim yang tajam. Karena itu, suku-suku utara bergerak lebih dekat ke arah selatan. Sedangkan pada zaman modern, penyebab utama terjadi migrasi karena faktor ekonomi, supaya para migran meningkatkan kesejahteraan hidupnya di wilayah tujuan. Selain itu, ada 3 faktor peristiwa yang mendorong terjadinya migrasi pada zaman Eropa. Yang pertama yaitu Brain Drain, Food and Fuel Factory, dan teori Economics of Labor Migration. Yang kedua, Fuel Factors migrasi tenaga kerja berpendidikan Afghanistan. Dan yang terakhir, Fuel Factors migrasi tenaga kerja berpendidikan Afghanistan ke Eropa. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai saluran-saluran migrasi Eropa, yang mana salurannya itu terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman kuno ini jalurnya yaitu melalui peperangan, seperti peperangan Peloponnesus, peperangan Kargo, salib, Persia, dan berbagai jenis bentuk peperangan lainnya yang ada pada era tersebut. Yang mana pergerakan ini didukung oleh perubahan besar yang terjadi dalam kekaisaran Romawi dan garis perbatasan kaum barbar.
Kemudian yang kedua yaitu zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini dimulai sekitar abad ke-7 sampai 18 Masehi, yang mana masa proses migrasinya ini didominasi oleh pelayaran, perdagangan, perbudakan, serta 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yaitu yang terakhir, saluran migrasi Eropa pada zaman modern, yang mana melalui Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kolonialisme, imperialisme, dan liberalisme, yang mana zaman modern pada saluran ini dimulai sekitar 1990-an hingga sampai sekarang. Migrasi penduduk dari negara yang konflik ke Uni Eropa pada sekitar tahun 2015. Tekanan sosial dan benturan budaya yang dialami oleh pendatang wilayah Uni Eropa juga tunduk kepada Konvensi PBB dan Deklarasi Hak Asasi Uni Eropa. Migrasi dilakukan bisa berupa migrasi terampil pada pengungsi maupun pencari suka. Benturan budaya antara warga lokal dengan pendatang di Eropa menjadi ujian niat, keadilan, dan kebebasan di Eropa. Migrasi yang terjadi di Eropa pada Perang Dunia Kedua yaitu yang diakibatkan oleh Perang Vietnam pada tahun 1955, ya, sekitar sebanyak 46.348 warga Vietnam mengungsi di Prancis, sementara 28.916 warga Vietnam lainnya mengungsi ke Jerman pada tahun 1991, yang mana berujung pada munculnya sebuah negara baru, pecahan Yugoslavia, yang beberapa tahun setelah Makedonia, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, lalu menyusul Serbia, Montenegro, dan Kosovo. Kemudian yaitu saluran kolonialisme dan imperialisme modern yang muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjajah samudra dalam mencari sumber daya di belahan dunia lainnya. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat perang salib. Kemudian yang selanjutnya yaitu migrasi dalam satu kawasan. Nah, kita akan membahas bagaimana proses migrasi dalam satu kawasan. Migrasi ke Eropa memiliki sejarah yang sangat panjang, namun memiliki jumlah yang besar pada akhir abad ke-20. Pertumbuhan imigrasi dalam jumlah besar setelah Perang Dunia Kedua ini terjadi di beberapa negara, khususnya di negara-negara Eropa Barat, sebagian besar Uni Eropa, baik yang berasal dari Eropa dan non-Eropa. Pada imigrasi saat ini dimasukkan ke dalam kategori pekerja migran atau asing, yang mana baik ilegal maupun tidak ilegal, dan pengungsi. Migrasi awal dan sejarah di Eropa ini kebanyakan terjadi dalam bentuk invasi militer, namun terdapat beberapa pengecualian. Yang paling terkenal adalah pergerakan penduduk di Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Pax Romana. Diaspora Yahudi di Eropa adalah akibat dari Perang Yahudi Romawi pertama pada 66 sampai 73 Masehi. Pada akhir tahun 1960-an sampai 1970-an, Yunani, Irlandia, Italia, Norwegia, Portugal, Spanyol, dan Britania Raya adalah sumber utama dari emigrasi, mengirim sejumlah besar emigran ke Amerika dan Australia. Sejak imigran juga datang ke negara-negara Eropa lainnya, yang mana biasanya itu di Prancis, Swiss, Jerman, dan Belgia. Banyak politisi yang pro terhadap imigrasi di Uni Eropa dan para komentator memandang imigrasi antar Uni Eropa adalah sesuatu yang memang harus dilakukan ataupun seharusnya terjadi karena akan membawa manfaat serta terjadinya peningkatan migrasi. Meskipun beberapa politisi juga ada yang memandang bahwa migrasi masyarakat Uni Eropa adalah sebuah ancaman karena mereka mendapat pekerjaan dan akan menghilangkan pekerjaan warga negara asli. Keadaan para imigran di Eropa pada zaman modern. Keadaan para imigran di Eropa pada zaman modern dapat dilihat dari terjadinya Konvensi 1951 yang berhubungan dengan status pengungsi yang berkembang dari dua kondisi di Eropa, fokus pada situasi penyebab adanya pengungsi. Konferensi ini secara efektif mencari mekanisme yang bisa dipahami oleh negara maupun menilai individu yang dia lagi dilindungi oleh negaranya, sehingga untuk sementara setidaknya bisa mendapatkan perlindungan dari negara yang mereka tuju atau mereka datangi. Perkembangan yang relatif muncul terhadap orang-orang yang tak bisa tinggal, tentu
tersebut akibat konflik Balkan, pengaruh terhadap kondisi psikis dan keamanan militer serta migrasi regional. Pada tahun 1999, penjaminan perlindungan sementara terhadap lebih dari 50.000 pengungsi Kosovo di bawah humanitarian evacuation program dan perlakuan terhadap pengungsi lainnya juga lebih baik. Memang masih ada kesulitan bagi negara-negara UE untuk berkoordinasi dalam memberikan perlindungan. Reaksi Eropa sebagai sebuah kawasan terhadap krisis tersebut dan persyaratan yang berlakukan terhadap pengungsi secara umum menjadi satu masalah bagi Kementerian Eropa. Hampir semua negara di wilayah Eropa concern dengan masalah kemanusiaan masyarakat didasarkan pada demokrasi dan hak asasi manusia. Dampak migrasi di Eropa. Adapun dampak migrasi di Eropa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kita membahas mengenai bentuknya. Migrasi juga dapat menyebabkan terjadinya proses asimilasi baik sebuah kultural maupun sosial yang berada di lingkungan. Tujuan migrasi tersebut serta bisa mempengaruhi terhadap berbagai aspek kebahasaan di dalam suatu masyarakat migran. Yang kedua, perubahan pola hidup sosial dan budaya masyarakat melalui masuknya beragam bentuk kejahatan internasional. Semua ini secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan atau kedaulatan nasional suatu negara. Selanjutnya dampak negatifnya. Yang pertama, berupa kepadatan penduduk membludak yang membuat segala aspek akan terganggu, salah satunya dengan timbulnya wilayah ini. Kedua, terjadinya konflik di antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Ketiga, dengan adanya migrasi juga dapat terjadi akulturasi, yaitu hilangnya kebudayaan asli karena kebudayaan penduduk pendatang.